Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Heraldi Noval Ardian, kedua Hafiz Nasruddin, ketiga Praditya Fajar Putra, keempat Muhammad Fikri Safruli, kelima Hekal Aziz Yosandi, dan keenam yang terakhir Tabah Imam Syuhada. Kami akan membabarkan atau mempresentasikan tentang pengertian AGR dan turbocharge. Yang pertama, untuk pengertian turbocharge adalah kompresor sentrifugal yang mendapatkan tenaganya dari turbin yang ditenagai oleh gas buang kendaraan, yang sering digunakan pada mesin pembakaran dalam untuk meningkatkan tenaga dan efisiensi mesin dan meningkatkan tekanan udara yang masuk ke dalam mesin. Untuk keuntungan utama turbocharge adalah mereka secara signifikan meningkatkan tenaga mesin hanya sedikit bobot ekstra. Turbocharge ditemukan oleh insinyur Swiss Alfred Buch. Patennya untuk turbocharge diterapkan pada tahun 1905. Untuk lokomotif dan kapal mesin diesel dan turbocharge mulai terlihat pada tahun 1920-an. Lalu fungsi turbocharge adalah untuk meningkatkan tenaga atau efisiensi mesin diesel dengan menggunakan turbocharge. Untuk prinsip kerja turbocharge adalah memanfaatkan panas gas buang sebagai energi untuk menempatkan udara pembakaran sehingga tercapai tenaga yang tinggi. Gas buang hasil pembakaran tiap silinder kemudian diarahkan melalui exhaust manifold yang kemudian berekspansi dengan turbocharge di sisi turbin untuk menciptakan energi mekanik yang kemudian digunakan sebagai tenaga untuk memutar turbocharge pada sisi kipas. Sekarang kipas berada di sisi intake. Udara pembakaran meningkat di sisi intake manifold mesin diesel. Mesin mobil yang bertenaga membutuhkan jumlah silinder yang lebih banyak dari biasanya. Oleh karena itu, wajar jika mobil sport atau mobil balap memiliki lebih banyak silinder daripada mobil-mobil kelas lainnya. Untuk mobil dengan jumlah 6 silinder, 8 silinder, bahkan sampai 12 silinder cocok untuk mobil sport atau mobil balap. Peran silinder pada mobil adalah untuk menyimpan bahan bakar dan oksigen yang kemudian dibakar untuk menghasilkan tenaga mesin yang lebih baik dan lebih besar. Tak heran jika ingin mendapatkan performa maksimal dalam sebuah mesin mobil dibutuhkan itu jumlah silinder yang banyak. Bagaimana dengan mobil silinder kurang dari 6? Itu tidak bisa mendapatkan lebih banyak perform mobil. Tentu dapat dilengkapi dengan turbocharge yang menggunakan prinsip forced induction atau induksi paksa dengan memaksa jumlah udara masuk ke dalam ruang silinder melalui proses yaitu yang bernamakan kompresi. Udara di dalam ruang silinder yang kemudian dibakar menjadi lebih padat dan mengandung lebih banyak oksigen sehingga menghasilkan tenaga mesin yang jauh lebih besar setelah pembakaran. Tidak mengherankan jika turbocharge meningkatkan torsi dan tenaga mesin, meningkatkan penghematan bahan bakar, meningkatkan karakteristik tenaga mesin yang awalnya kecil atau besar, namun tetap mengurangi emisi mesin. Perkenalkan, nama saya Heraldi Noval Ardian. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Mas Hekal. Manfaat turbocharger. Manfaat turbocharger yaitu satu, irit bahan bakar karena sisa pembakaran dimanfaatkan dan dikembalikan ke ruang bakar. 2. Lebih ramah lingkungan karena banyak udara
di dalam mesin sehingga proses pembakaran lebih optimal. 3. Kebisingan mesin berkurang karena saluran pembuangan digunakan untuk memutar turbin. 4. Meningkatkan tenaga mesin diesel. 5. Tidak boros bahan bakar. 6. Mengurangi kehilangan daya di ketinggian karena udara ketinggian sangat tipis sehingga jumlah udara yang masuk ke mesin turbocharger stabil. 7. Struktur mesin proses pembakaran yang optimal. Turbocharger kecil dan ringan tetapi tenaga selalu sangat tinggi dari 30% hingga 60%. Yang keempat, cara kerja turbocharger. Turbocharger menggunakan aliran udara yang dihasilkan oleh pembakaran gas buang sebagai sumber energi. Udara mengalir melalui turbin kemudian memutar kompresor. Rotasi yang dihasilkan bisa mencapai hingga 150.000 putaran per menit. Kecepatan putarannya 30 kali lebih tinggi dari mesin normal tanpa turbo. Namun, turbocharger atau turbo baru bekerja saat mesin bekerja pada kecepatan tertentu. Turbin baru berputar ketika ada cukup tekanan pada gas buang. Saat putaran mesin atau RPM meningkat, gas buang keluar. Saat hembusan gas buang meningkat, turbin yang berputar lebih cepat. Mesin turbo biasanya dilengkapi dengan interradiator atau yang menyimpan panas yang dihasilkan oleh putaran turbin. Intercooler mengecilkan molekul, menurunkan suhu udara di saluran masuk. Semakin kecil molekul udara di intake, semakin besar molekul udara di mesin dan semakin kuat tenaganya. Unit turbocharger terdiri dari dua bilah atau turbin pada poros tunggal yang dipasang di sisi manifold buang. Satu bilah atau satu turbin dihubungkan ke saluran pembuangan, sedangkan bilah atau turbin yang lainnya dipasang relatif ke aliran udara masuk. Kedua sudut berbentuk sayap, di mana ketika salah satu sudut atau turbin berputar, maka sudut atau turbin di sisi yang lain ikut berputar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sapruli Paran. Di sini saya akan melanjutkan dari Mas Heraldi. Untuk nomor 5 yaitu ada cara perawatan turbocharger. Untuk yang pertama yaitu pergantian oli tepat waktu. Kerusakan turbocharger sebenarnya bisa dicegah dengan melakukan perawatan terjadwal secara rutin. Disarankan untuk melakukan pengecekan interval pergantian oli mesin secara berkala agar berkualitas oli mesin tetap terjaga dan filter oli dapat berfungsi dengan normal. Anda juga dapat memeriksa tekanan oli mesin dan menjaga kebersihan filter udara. Dan untuk yang kedua yaitu rajin cek volume oli mesin. Salah satu penyebab kerusakan turbo adalah besi tua yang masuk ke dalam turbin karena oli mesin lama tidak diganti. Namun, di sisi lain kekurangan oli mesin dapat dengan cepat merusak turbo. Dan untuk yang ketiga yaitu biasakan mesin idling sebelum mematikan mesin. Turbocharger berada di area bersuhu tinggi karena menggunakan energi gas buang. Jika Anda memarkir mobil segera setelah mengemudi dengan kecepatan tinggi, panas dapat menumpuk di ruang mesin. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi udara yang mengalir di ruang mesin. Sulit untuk menyesuaikan turbo dengan kondisi ini dan dapat mempersingkat masa pakai turbo. Ya, dan untuk yang keenam yaitu ada pengertian exhaust gas regulation. Exhaust gas regulation atau EGR adalah sebuah sistem yang mengatur sebagian gas buang yang keluar dari exhaust manifold untuk disirkulasikan kembali ke dalam intake manifold. EGR terbagi menjadi dua metode yaitu hot EGR dan cold EGR. Hot EGR merupakan metode di mana sebagian gas buang disirkulasikan kembali tanpa didinginkan sehingga menyebabkan peningkatan suhu pada intake.
Pada mulanya, sistem exhaust gas recirculation ini hanyalah berbentuk sebuah saluran yang terbuat dari pipa besi yang menghubungkan antar knalpot mobil menuju ke intake manifold. Suasananya yang sederhana justru membuat mesin menjadi sangat kasar. Kemudian, secara bertahap, tepatnya pada tahun 1973, mulai dikembangkan sistem EGR yang dilengkapi dengan sebuah vakum kontrol. Adanya vakum kontrol ini membuat saluran EGR hanya dibuka pada kondisi tertentu sesuai dengan setting yang ditentukan. Model exhaust gas recirculation generasi pertama masih bisa ditemukan pada mesin Isuzu Partner. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fikri. Fungsi exhaust gas recirculation, fungsi utama dari exhaust gas recirculation yaitu menghisap sebagian gas pembuangan untuk disalurkan ke saluran masuk intake manifold. EGR juga menjadi salah satu metode yang efektif untuk mengurangi NOx mesin diesel karena rendahnya temperatur pembakaran dan konsentrasi oksigen dari fluida yang bekerja di ruang bakar. Namun ketika NOx berkurang, emisi jelaga meningkat dihasilkan dari rendahnya konsentrasi oksigen. NOx sendiri merupakan salah satu gas beracun dan berbahaya bagi kesehatan yang terbentuk dari reaksi antara nitrogen N2 dan oksigen O2 pada proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi. Untuk mengurangi kandungan gas NOx, beberapa mobil sudah menerapkan penggunaan exhaust gas recirculation (EGR) pada sistem di engine. Kehadiran sistem EGR yang terpasang pada mesin mobil akan membuat kandungan NOx yang keluar bersama gas buang sisa hasil pembakaran bisa diminimalisir. Alhasil sisa gas buang yang keluar dari knalpot mobil bisa lebih ramah lingkungan. Banyaknya jumlah gas buang yang disirkulasikan masuk kembali ke dalam intake manifold tergantung dari jenis mesin yang digunakan. Apakah mesin bensin atau mesin diesel? Umumnya tidak lebih dari 20% gas buang yang disirkulasikan masuk kembali karena sisa gas buang ini dapat bertambah pada tenaga mesin yang dihasilkan di ruang bakar. Exhaust gas recirculation ada pada mesin bensin akan menghisap sekitar 5-15% gas buang yang disalurkan ke intake manifold. Sedangkan pada mesin diesel, exhaust gas recirculation menghisap sekitar 50% gas buang untuk disalurkan ke intake manifold. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari apa yang dijabarkan oleh Mas Habis. 8. Cara kerja exhaust gas recirculation. Setelah mengetahui apa itu exhaust gas recirculation dan fungsinya, tak lengkap rasanya jika kita membahas seperti apa cara kerjanya. Ketika katup EGR aktif, udara segar yang masuk ke ruang bakar akan lebih sedikit sehingga bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor juga berkurang. Inilah yang menyebabkan mobil yang dilengkapi dengan sistem EGR lebih irit bahan bakar jika dibandingkan dengan mobil tanpa sistem EGR. Ketika EGR aktif, tenaga yang dihasilkan oleh engine tidak bisa optimal sehingga ECU hanya mengaktifkan EGR pada kondisi tertentu saja, seperti ketika mobil sedang melaju secara konstan pada kecepatan rendah hingga sedang. Ketika mobil sedang dalam kondisi idle dan berakselerasi, ECU akan memerintahkan sistem EGR untuk tidak beroperasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai RPM dan torsi yang diinginkan oleh kendara. Apabila ada kerusakan pada sistem EGR, efek pendingin karena adanya sedikit gas buang yang dimasukkan ke dalam mesin tidak akan tercapai. Kondisi akan menyebabkan detonasi alias knocking
pada mesin saat akselerasi. Knocking yang sering terjadi dalam waktu lama akan dapat merusak komponen mesin mobil. Seiring berjalannya waktu, kita akan bisa menemukan tumpukan kerak yang ada pada katup EGR. Hal ini bisa membuat performa mesin mobil menjadi menurun dan tentunya sangat merugikan, sebab konsumsi bahan bakar tetap sedangkan power mesin yang dihasilkan malah menurun. Maka dari itu, perawatan komponen EGR ini termasuk salah satu hal yang penting dan perlu Autofriends perhatikan. Selalu lakukan servis berkala sesuai dengan yang ditetapkan oleh manufaktur kendaraan yang dimiliki, khususnya pembersihan intake manifold. Autofriend bisa menjadwalkan servis mobil rutin atau booking melalui aplikasi. Di sana ada banyak promo yang bisa kita temukan dan gunakan untuk servis atau sekadar cuci mobil dengan harga yang terjangkau. Wis lah. Gitu. Saya Praditya Fajar Putra Wibowo mau melanjutkan pemaparan perbedaan turbocharger dan exhaust gas recirculation. Itu dibagi menjadi 3, diantaranya tujuan, cara kerja, dan efek. Tujuan turbocharger untuk meningkatkan performa dan efisiensi mesin dengan memanfaatkan gas buang. Sementara EGR atau sering disebut dengan exhaust gas recirculation bertujuan untuk mengurangi emisi gas berbahaya. Cara kerja turbocharger meningkatkan suplai udara segar ke mesin, sedangkan EGR atau exhaust gas recirculation mengembalikan sebagian gas buang untuk ditangani ulang oleh mesin. Efek turbocharger meningkatkan tenaga mesin, sementara EGR mengurangi suhu pembakaran untuk menurunkan emisi NOx. Sekian pemaparan presentasi kelompok 2. Mohon maaf bila salah kata dan kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.